talenta-talenta, ya kita harus bisa menularkan juga life skills kepada orang-orang di sekeliling kita. Berbagi untuk orang lain, saya rasa itu yang kemudian menjadi penghiburan tersendiri. Ya. Wah, saya pensiunan. Ya, saya lama mengabdi di Astra. Kemudian setelah pensiun dari Astra, saya diminta membantu Noyorono sampai sekarang. Dan saya banyak aktif di organisasi-organisasi yang saya ditugaskan. Sebetulnya saya ditugaskan oleh perusahaan. Jadi saya pernah di ILO di Jenewa, saya pernah di ASEAN Park membantu Kementerian Perdagangan. Saya juga aktif di APindo. Dan di luar itu saya banyak membantu romo-romo Yesuit. Saya menjadi pengurus yayasan di Yayasan Karya Agni Cikarang. Kemudian saya di KAJ juga pernah di Komisi HAK sebentar. Lalu yang lama itu di pengurus Yayasan Hidup Katolik. Kemudian ya mungkin itu saja, karena terkadang kita ada kerinduan untuk bisa memberikan kembali, bisa berkontribusi seperti itu. Ya. Waduh. Ya. Kalau menurut saya sederhana saja, karena kita ini mesti tahu tujuan. Purpose-nya itu kita hidup ini untuk apa. Jadi kalau dengan demikian kan kita ada sense of mission. Itu yang mendorong, mengarahkan setiap langkah kita. Dan itu semua tentu harus dilandasi oleh values, dan menurut saya values ini yang mengobarkan semangat, kemudian juga membawa kita untuk menjalankan hidup ini sesuai dengan nilai-nilai itu dan sesuai dengan misi yang kita ingin capai. Ya, memang jangan sampai kita terpengaruh dengan informasi-informasi ya. Jadi harus pinter-pinter menyaring, pinter-pinter menyaring. Dan kalau menurut saya kita juga harus bisa menularkan living values. Dan tentu ya kita dikaruniai dengan bakat-bakat dan talenta-talenta, ya kita harus bisa menularkan juga life skills kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini susah. Ya tentu pertama-tama kita yang harus bisa memahami dan mempercayai orang lain. Kemudian ya dengan ketulusan, dengan integritas, kejujuran itu mungkin ya kemudian berbalik. Dan ya kalau kita mengerjakan sesuatu itu ya harus tuntas gitu. Itu saja sih, sehingga orang itu merasa terbantu, karena bagaimanapun kita ini kan harus nggak bisa hidup sendiri.
saya dibesarkan di sekolah-sekolah yang menekankan to be man with and for others gitu ya. Jadi ya seperti itu, kalau kita bisa melayani tentu dan dengan tulus orang akan dapat menerima dan kemudian ya menjadi dekat dengan kita. Dan saya tidak pandang bulu, saya tidak membeda-bedakan status sosial atau agama atau apapun, dan itu bisa bisa dicerminkan dalam kehidupan bersekutu dengan para teman-teman alumni, dengan ya seperti itu sih. Saya nggak beda-bedakan ini. Dan dari pelajaran yang misalnya dari pendiri-pendiri perusahaan kayak Matsushita, Toyota, semua itu mempunyai kerendahan hati dan mendahulukan orang. Artinya mereka ini bukan orang-orang yang minta dilayani, tetapi justru melayani, sekalipun itu ya beda ininya itu. Ya, ini ya salah satunya itu saya punya hobi. Karena kalau kita motret seperti tadi jalan itu sekalian saya olahraga toh. Ya, selain kita harus punya penyaluran apapun hobinya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi berkat, karena saya selalu ingin membagikan itu untuk orang lain. Jadi sudah ada 3 buku yang saya jadi 1 buku diterbitkan oleh Gramedia, judulnya Unlocking the Hidden Talent. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya udah enggak mau dicari sudah susah. Kemudian ada 2 buku yang diterbitkan di Canisius. Ini mengenai fotografi, jadi cerita perjalanan saya di mana-mana. Jadi ya kita harus bisa mensyukuri semua ini, dan kemudian kita harus bisa membagikan ke orang lain. Nah, dalam situasi-situasi yang sulit, seringkali saya justru tiba-tiba itu ada yang bantu gitu ya. Saya nggak tahu, ini pasti tangan Tuhan yang menggerakkan gitu. Dan ya harus merapat kepada Tuhan, berserah diri, bersyukur, kemudian kita berbagi untuk orang lain. Saya rasa itu yang kemudian menjadi penghiburan tersendiri. Ya, saya sudah sering diceritain di kantor. Baru sekali ini saya berkesempatan ke sini. Sungguh surprise, terutama ketika kami datang, kemudian panjenengan tadi menyambut saya luar biasa. Ada banyak hal yang menurut saya ini cocok dengan apa yang tadi sehari-hari saya lakukan, karena kita membantu orang, kita berusaha untuk kalau dalam skala besar mungkin tidak hanya tadi kita membantu UKM yang menjadi pengrajin caping kalo seperti saya ceritakan tadi, tapi secara besarnya kan ini nguri-uri budaya, melestarikan budaya. Dan ini sifatnya kan universal, jadi mesti bisa dianukan semua orang. Saya sangat appreciate dengan prakarsa ini, luar biasa menurut saya. Dan ini bisa membantu kami-kami orang yang Katolik mungkin menjadi lebih Katolik.
dan orang lain itu bisa memahami kita dan kita memahami mereka dengan budaya. Mudah-mudahan di ke depan itu kita bisa bekerja sama, artinya ada banyak kegiatan yang coba kami kolaborasikan dengan Balai Budaya ini, karena menurut saya dengan berada di sini saja kita sudah mendapatkan energi yang luar biasa. Saya bisa merasakan itu. Terima kasih banyak sudah boleh berkenalan dan melihat langsung Balai Budaya ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa direplikate di tempat-tempat lain untuk dibantu yang lain. Terima kasih. Selamat sore.